Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Otividia Sutik dari Prodi Kesmas UM Pontianak. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Stay safe, stay healthy, and stay cool. Pada kesempatan kali ini pertemuan yang ke-7 ya, menjelang Anda melakukan UTS nanti siang ya. Mudah-mudahan sukses semuanya, mendapatkan nilai A. Baik, sistem manajemen database. Kita mungkin perlu tahu bahwa konsep dasar ini paling tidak kita harus tahu lah sampai kenapa kita harus mempelajari tentang sistem informasi kesehatan ini. Baik, konsep dasar ini dimulai dengan batasan dari database. Di sini merupakan suatu susunan atau kelompok data operasional lengkap dari suatu organisasi perusahaan yang diorganisir atau dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan pemakainya. Itu database. Sistem database adalah suatu sistem penyusunan dan pengelolaan record ya, rekaman dengan menggunakan komputer dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakai untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Jadi kurang lebih ketika kita menyampaikan informasi-informasi tersebut, rekaman-rekaman yang sudah kita punyai, ini sangat penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Bagi sistem informasi kesehatan ini semakin canggih, semakin cepat kita dalam menyelesaikan atau membuat pelaporan, maka akan semakin cepat pula proses pengambilan keputusan seorang pemimpin. Oke? Komponen dasar dalam sistem database ada 4. Yang pertama adalah data. Data ini ada yang disimpan secara terintegrasi dan ada yang dipakai bersama-sama. Yang terintegrasi ini maksudnya adalah kumpulan dari berbagai macam file yang berbeda disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang lengkap sehingga tidak ada pengulangan atau redundant ya. Ini banyak sekali terjadi ketika kita melakukan secara manual atau sistem tradisional. Contohnya orang mendaftar sakit di pendaftaran. Kalau misalnya secara manual dan belum ada sistem atau database yang terintegrasi dengan sistem online ataupun offline yang kita masukkan, kita inputkan dalam komputer, pasti akan ditanya sudah pernah ke sini, kemudian dia mencari kartu ataupun rekam medis dia. Kalau misalkan ada human error dan ternyata tidak ditemukan itu kartu, pasti akan ada double file. Ya. Yang kedua, data yang dipakai secara bersama-sama, di mana masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Oke. Yang kedua adalah perangkat keras atau hardware. Tetap membutuhkan perangkat keras ya, misalnya ya kalau di sini contohnya sih peralatan penyimpanan disk, kalau di flash disk ya, kalau sekarang flash disk. Kemudian komunikasi datanya, laptop kalau butuh laptopnya dan sebagainya yang keras-keras. Perangkat lunak atau software ini adalah sistem itu sendiri dan program-program aplikasi yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan dan prosedur-prosedur yang memang harus diterapkan. Kemudian pemakai atau user terbagi dari 3 klasifikasi. Database administrator, kemudian programmer itu orang yang membuat program, dan end user orang yang mengakses database. Ya. Ini usernya, administrator orang yang bertugas mengelola, jadi pasti ada administratornya atau operatornya. Kemudian programmer itu yang bikin di awal ini sebenarnya. Baru kemudian kita harus rekrutmen administrator atau operatornya dan end usernya sebagai pemakai. Kemudian database dan hubungannya, data pada database dan hubungannya. Ada 3 jenis data pada sistem database, yaitu data operasional dari suatu organisasi yang berupa data yang disimpan dari dalam
di dalam database, kemudian input data dan output data. Input data ini data dari luar sistem yang dimasukkan melalui peralatan input keyboard yang dapat merubah data operasional. Semua data yang kita ketikkan kemudian kita simpan itu input data. Baru data luarannya itu berupa laporan ya. Teman-teman pasti punya banyak pengalaman di sini. Ketika Anda menuliskan di satu Excel atau menuliskan laporan makalah ya, output pelaporan yang Anda sajikan itu adalah data. Keuntungan pemakaian sistem database ini banyak sekali ya. Kalau misalkan kita sudah mempunyai suatu sistem database yang terintegrasi di dalam komputer, tentunya akan lebih banyak kemudahan. Di sini aja yang terlihat ya ada 8 item. Anda bisa baca sendiri ya, terkait kelengkapan, nggak akan lagi ada redundant data, kemudian terpelihara keselarasan data, dapat dipakai bersama-sama, sana buka sini buka ya, kemudian memudahkan penerapan standar, memudahkan penerapan batasan pengamanan, terintegrasi, kemudian keseimbangan antara kebutuhan setiap user ya kan, kemudian bahkan pemilik keputusan ya, kebijakan dan program atau data independen, jadi tidak ketergantungan antara satu dengan yang lain. Nah ini kerugiannya sebenarnya kalau misalkan kita bisa melihat yang angka nomor 2 ya, rumit atau complicated, mengcover semuanya sebenarnya. Jadi satu mahal, kemudian 2 rumit, penanganan proses recovery dan backup sulit, kemudian kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait, dan sebenarnya banyak hal ketika kita breakdown satu persatu item ini. Jadi ini adalah kerugiannya. Dan ini dalam sisi penyedia layanan ya, belum dari yang pemakai layanan. Jadi sangat complicated. Istilah yang dapat dipergunakan dalam sistem basis data adalah enterprise. Kita harus tahu satu organisasinya ini siapa yang pakai, ya kan? Apakah rumah sakit, apakah sekolah, apa ini maksudnya universitas kan? Yang kedua adalah entitas, satu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Apakah ini di bidang BAAK, apakah ini bidang akademik, ya, bidang kesehatan, tentunya isinya pasti berbeda sistem yang ada di dalam. Attribute atau field, yaitu setiap entitas mempunyai atribut suatu sebutan untuk mewakili suatu entitas. Entiti siswa, fieldnya ada NIM, kemudian nama siswa, alamat, dan lain sebagainya. Kalau nasabah, fieldnya mungkin ada istilah KD nasabah. Jadi ini adalah semacam kode input ketika kita membuat suatu atribut di dalam database tersebut. Data value, data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen. Ya, di sini juga sama, atribut nama, kemudian karyawan, ya. Nah, di sini ada contohnya. Kemudian record atau tuple, kumpulan elemen yang saling berkaitan untuk menginformasikan suatu entiti. Tapi sama ya ini ya, record mahasiswa. Oke. Kemudian ada file, kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang elemen sama, atribut yang sama namun berbeda-beda data value. Dan kunci elemen data yaitu tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasi entitas dari suatu entitas. Tujuannya adalah untuk memenuhi informasi, memudahkan pengertian struktur informasi, mendukung kebutuhan, pemrosesan, dan beberapa objek penampilan. Aplikasi database dalam life cycle. Ini ada pendefinisian sistem, ya, kemudian perancangan, implementasi, pengambilan dan konversi data, konversi aplikasi, pengujian validasi.
Oke. Anda bisa baca dalam long time ya, kurang lebih berapa jam, mulai dari jam 8 sampai afternoon mungkin. Anda juga boleh mencari pengayaan materi dan contoh-contoh selain dari referensi yang sudah saya berikan. Kemudian monitoring dan maintenance. Nah, ini juga sangat penting karena semua kegiatan sebaiknya memang ada monitoring dan maintenance. Maintenance ini sangat penting karena harus selalu update, harus selalu terjaga ya, jangan sampai ada kerusakan atau error dalam sistem. Ada 6 fase proses perancangan database, pengumpulan dan analisa. Di sini ada menentukan kelompok pemakai, siapa sasarannya, peninjau dokumentasi yang ada, analisis lingkungan sehingga kita tahu latar belakangnya seperti apa, sehingga kita bisa memproses datanya seperti apa. Daftar pertanyaan dan wawancara itu ada di dalam proses pengumpulan dan analisa. Yang kedua adalah perancangan database secara konseptual. Pertama, merancang skemanya konseptualnya, merancang transaksi yang akan terjadi di dalam satu sistem tersebut. Kemudian pemilihan database sistemnya, ya, mulai dari faktor teknis, kemudian ada faktor ekonomi dan politik, seperti apa kebutuhannya, dan faktor organisasi. Saya rasa cukup singkat yang perlu saya sampaikan, tidak perlu tidak perlu banyak-banyak saya menyampaikan, karena sebenarnya ini ibarat ini adalah hal yang penting untuk kita ketahui. Anda bisa mengeksplor dari semua yang Anda bisa dapatkan, karena banyak sekali informasi-informasi yang terkait dengan konsep dasar database sistem manajemen. Dan saya cukup sekian. I'll see you next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.